Kepada Tuhan. Haleluya. Sejenak kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dan firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengarkan disampaikan hamba-hamba Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk dapat mengingatkan saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan ini. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Kita akan baca himne ketiga. 1, 2, 3. Jadi sekarang hari kami yang berkata, hari ini atau besok berangkat kamu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang sepanjang dapat itu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang segera saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dalam kedua ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian jadi kita seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Yakobus. Kita tahu Yakobus adalah salah seorang dari murid Tuhan. Yakobus ini menuliskan atau menyampaikan firman ini kepada orang-orang Yahudi atau 12 suku Yahudi yang di perantauan. Kalau kita lihat, saudara dan saya adalah juga perantau. Kalau pada umumnya orang Batak itu adalah kampung halamannya kita penuh di sana. Maka kita lihat sekarang berserak ke seluruh dunia, yaitu merantau. Ketika bangsa Israel pun demikian. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, kedua belas suku bangsa Israel itu merantau ke seluruh dunia. Lalu ini saudara firman Tuhan Yakobus sampaikan kepada mereka, di mana orang-orang yang merantau ini mereka berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manusia memang semua memiliki rencana. Manusia memang semua memiliki atau menginginkan satu tujuan. Manusia memang memiliki rencana-rencana. Dan itu memang tidak salah. Namun yang dilihat
oleh Yakobus dalam firman ini kepada mereka ke-12 suku yang sedang merantau itu adalah mereka tidak menyadari siapa mereka sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah umat atau orang yang sudah dilepaskan oleh Allah atau sudah dilepaskan oleh Tuhan. Maka dalam firman Tuhan ini, jangan melupakan Tuhan dalam rencana. Di mana Rasul Yakobus melihat bahwa mereka itu bisa menentukan kota, bisa menentukan waktu, di mana mereka katakan 1 tahun kami di sana akan beruntung dan kami berjuang dan berdagang di sana kami akan beruntung. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dinasihati oleh Rasul Yakobus ini supaya mereka sadar. Mana di sini Yakobus melihat ketika mereka merancangkan, ketika mereka mau melakukan sesuatu, bahwa mereka sering tidak melibatkan Tuhan, bahwa mereka sering melakukan sesuatu itu di luar Tuhan, bahwa mereka sering mengerjakan sesuatu itu tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang ditentang oleh Yakobus, dan itu yang dinasihati oleh Yakobus. Ketika seseorang itu, artinya ketika kamu melakukan itu, hendaknya lah kamu libatkan Tuhan, hendaknya lah kamu ada di dalam Tuhan, hendaknya kamu ada bertanya kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah. Itulah yang dinasihatkan oleh Yakobus kepada 12 suku bangsa Israel, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah dari firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita sering seperti orang-orang yang dinasihati oleh Yakobus ini? Adakah kita ketika melakukan satu rencana itu tidak melibatkan Tuhan atau sering melupakan Tuhan? Dan kita kadangkala bisa berpikir, bisa saya kerjakan ini, bisa saya lakukan ini, tanpa keterlibatan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Nah inilah yang mengingatkan oleh orang-orang Israel, ke-12 suku yang diperantau. Demikian juga saudara dan saya hari ini dinasihatkan firman Tuhan ini. Ketika kita datang ke perantauan ini, ke Pulau Batam ini, ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita lalui, ada banyak hal yang mau kita lewati. Mungkin di sana ada suka, mungkin di sana ada duka, mungkin di sana ada senang, dan lain, saudara. Ketika kita mengalami itu semua, tentu sekali saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan mampu. Saudara, kita tidak akan sanggup. Tanpa di sana ada Tuhan, turut campur tangan di dalam setiap rencana-rencana kita,
di tengah-tengah perantauan yang ada di Pulau Batam ini. Puji Tuhan. Mungkin kalau ditanya kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kita akan bisa sampaikan keluhan kita, kita sampaikan beban kita. Namun jawaban ini saudara yang dikasih Tuhan. Yakobus memberikan pengertian kepada ke-12 suku bangsa Israel itu. Pada intinya agar mereka jangan melupakan Tuhan di setiap kehidupan mereka. Nah, ini juga saudara yang mau kita pegang ketika kita berjalan di hari Sabat ini. Jangan kita pernah melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya bagaimana saudaraku, supaya kita dapat lakukan, kerjakan, dan berhasil apa yang kita rencanakan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh karena itu mari kita sadar, mari kita menyadarinya bahwa tanpa Yesus, saudara dan saya tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam setiap hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa lalu timbul pertanyaan, mengapa manusia atau mengapa kita hidup di dalam Tuhan? Mengapa kita harus ada di dalam Tuhan? Dalam firman Tuhan ini menjawab kepada kita yang 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus hidup di dalam Yesus, di dalam Tuhan itu? Atau Yakobus katakan, mengapa ke-12 suku itu harus di dalam Allah mereka, di dalam Tuhan mereka? Sebab di sana saudara-saudaraku dikatakan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuan tentang hari esok. Sangat-sangat terbatas. Maka kita perlu hidup di dalam Tuhan. Karena pengetahuan kita sungguh terbatas akan hari esok. Dan yang kedua, manusia ini terbatas durasi hidupnya di dunia ini. Pengetahuan tentang besok adalah sangat-sangat terbatas. Sehingga hari esok sungguh tidak dibawa kendali saya. Hari esok tidak dibawa kendali manusia. Hari esok tidak diketahui manusia apa yang terjadi besok. Maka oleh karena itu, karena kita tidak tahu hari esok, maka kita akan hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus, karena Dia yang mampu dan sanggup ada menjamin setiap kehidupan kita. Apakah itu hari esok, hari yang celaka? Apakah itu hari esok, hari yang indah? Apakah itu hari esok, hari yang damai? Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, itu tidak jadi masalah saudara. Karena kenapa? Karena saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, oleh karena itu, jikalau kita ada di dalam Tuhan, sehingga saudara kita tidak lagi terlalu memusingkan hari esok.
memusikkan hari yang akan datang. Sudah kita tahu semuanya itu akan Tuhan siapkan bagi kita. Bukan artinya saudara yang dikasih Tuhan bahwa kita dibatasi untuk merancang ke sana, tidak. Tentu kita juga harus merancangkan ke sana. Ketika kita merancangkan ke sana, tentu sekali kita harus melakukan sesuatu, kita harus bekerja dan lain saudara-saudaraku. Tapi yang pasti hari esok itu saudara dan saya tidak tahu, tetapi yang tahu adalah Tuhan kita yang di sorga, yang sang pemilik jagat raya bumi dan segala isinya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sadar bahwa hidup kita atau manusia itu sangat terbatas pengetahuan untuk besok. Dan kita mau sadar bahwa manusia itu durasinya, hidupnya di dunia ini adalah sangat juga terbatas. Sehingga Yakobus di sini sampaikan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Ini menjadi pertanyaan bagi saudara dan bagi saya, bagi kita anak Tuhan. Apa arti hidup kita ketika kita di luar Tuhan? Maka sesungguhnya tidak akan berarti. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena durasi hidup kita pun kita tidak tahu. Apakah 10 tahun, apakah 40 tahun, apakah 50 tahun, apakah 8 tahun. Tidak bisa kita menentukan. Seorang pun tidak menentukan berapa durasi hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Durasi hidup manusia digambarkan oleh firman Tuhan ini yang disampaikan Yakobus ini adalah seperti uap saja. Sebentar nampak dalilnya. Anda digambarkan seperti uap. Kita bisa dapat bayangkan bagaimana uap. Kalau kita memasak, yaitu air, itu 10 menit kita mendidih, lalu dia menguap, nampak uap itu. Setelah kita matikan kompor, uap itu hilang saudara-saudara. Begitulah digambarkan kehidupan saya, kehidupan saudara di tengah-tengah perjalanan kita memilih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, bahwa manusia itu sangat terbatas, manusia itu sangat rapuh untuk hari ini dan untuk hari esok, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan manusia itu tidak bisa independen daripada Tuhan. Artinya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Saya, saudara, kita semua tidak bisa berdiri sendiri tanpa Yesus, tanpa Tuhan ada dalam hidup kita. Maka Yakobus tadi nasihatkan mereka itu bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan ini yang perlu mau kita renungkan di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan ini, saudara. Untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang-orang atau jadilah manusia yang tidak berkuasa atas diri sendiri. Tapi biarlah Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan yang menentukan masa depan kita, masa depan yang cemerlang. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa manusia atau mengapa orang percaya itu hidup di dalam Tuhan? Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan rancangan setiap manusia. Hidup
berkuasa atas hidup dan rancangan setiap manusia. Saudara dan saya tidak bisa berkuasa. Kadangkala apa yang kita pikirkan yang lain datang kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dipikirkan dia, tapi yang lain datang kepada. Dan sering kita ini lakukan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita berencana, oh ini harus saya lakukan ini, tapi yang lain datang. Mungkin penyakit, mungkin yang lain. Akhirnya apa yang kita rencanakan itu tidak tercapai, saudara-saudara. Lalu apa yang kita dapat katakan tidak ada bisa saudara Bapak. Selain hanya kita hanya melalui aja apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan rancangan-rancangan kita. Anggapan manusia hanyalah sebatas ungkapan. Teori manusia hanyalah sebatas teori manusia. Sebab teori manusia itu pun juga adalah kesalahan. Kadang-kala ada orang memiliki satu teori yang hebat. Teorinya ini dan itu dan itu dan itu dan itu. Mantap. Tapi dalam prakteknya saudara-saudaraku, realitanya tidak sepenuhnya sama dengan teori. Benar sekali saudara-saudara. Ketika saudara pun mau membangun sesuatu, teori kita ini dan itu sudah pas. Tapi setelah dikerjakannya, mau diselesaikan, akan banyak yang meleset dan tidak sangat pas, saudara-saudara. Sebab teori itu hanyalah acuan. Teori ini hanyalah pegangan saja. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sadar, kita mau mengerti, sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup saya, atas hidup saudara, atas hidup kita. Dialah yang berkuasa, saudara-saudara. Dialah yang berotoritas, saudara-saudara. Oleh karena itu hari ini, firman Tuhan ini yang Nabi sampaikan kepada kedua suku ini juga datang kepada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Teknologi memang canggih, tidaklah menjamin hidup masa depan saudara. Teknologi hebat tidaklah akan menjamin hidup seseorang itu. Pengetahuan hebat tidaklah akan menjamin hidup seseorang itu. Apakah tidak perlu pengetahuan? Apakah tidak perlu teknologi? Perlu. Sebab itu juga menunjang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang menjadi kesimpulannya, saudara-saudara, bukan itu. Kesimpulannya, saudaraku, adalah Yesus, Tuhan kita, Sang Pemilik itu, Sang Pencipta itu. Itulah yang menjadi kesimpulan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, firman Tuhan ini katakan, janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan kita lupakan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, jangan melupakan Tuhan. Yang sedang di dalam perkuliahan, jangan melupakan Tuhan. Saudara harus sadar segala sesuatu itu bersumber daripada Tuhan, bersumber daripada Allah. Maka untuk kita maju, berkembang, harus kita tanya dia, hal apa yang kita lakukan supaya kita berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan dan rencanakan dan dikehendaki oleh Tuhan, saudara-saudara yang. Maka hari ini firman Tuhan ini
mengajari kita supaya kita, saudaraku, tetap ada hidup di dalam Tuhan. Ada hidup di dalam Yesus. Dialah penolong kita melalui Roh Kudus. Dialah menjamin hidup kita melalui Roh Kudus. Dialah menjaga kita melalui Roh Kudus. Dialah membimbing kita melalui Roh Kudus di setiap langkah perjalanan kita. Kita percaya asalkan kita bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, apa saja yang saudara kerjakan, yang kita kerjakan akan selalu berhasil. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, tidak pernah mengalami kekeringan, selalu berbuah, tidak hanya sesuai dengan musim, tapi berbuah terus, berbuah terus. Kalau saya melihat pokok jambu kami, saya lihat dia berbuah terus, berbuah terus, dan berbuah terus, walaupun dia berbuah sebentar. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hidup di dalam Yesus itu, dia akan selalu mengeluarkan buah-buah. Kalau hari-hari yang lalu kita sudah lihatkan buah-buah kesabaran, kasih, kelemah lembutan, dia akan keluar sudah. Artinya berbuat terus, tidak memandang waktu, tidak memandang tempat. Ada kalanya orang ketika di gereja dia baik, dia manis, dia kasih, tapi setelah keluar dari gereja, wah, tidak berbuat lagi. Nah, ini yang dimaksudkan saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuat terus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya yang berbuat terus, dia tidak memandang waktu, dia tidak memandang tempat, dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka ada tinggal di dalam orang-orang yang penuh kenajisan, dalam orang-orang yang penuh kedurhakaan, tetapi mereka itu tetap mengeluarkan buah-buah yang baik, yang manis, yang kasih. Tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi, waktu itu saudara. Tapi mereka, saudara-saudaraku, adalah tetap berbuah yang baik. Begitulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan begitulah yang mau disampaikan oleh Yakobus ini kepada ke-12 suku yang sedang di perantauan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka gampang menjadi terpengaruh. Kalau saya melihat ke-12 suku itu ketika mereka sudah jauh dari kampung halaman mereka yang menentang Allahnya, lalu mereka bisa terpisah oleh tempat yang baru yang mereka tempati itu. Sebab mereka mungkin melihat situasi itu, lalu mereka bisa lupakan Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menasihatkan kita supaya dimanapun kita berada, ada letak mengeluarkan buah. Atau emang dari diri sono kayak nafta lupa. Atau emang sudah di gereja masih tempatnya, jadi cara percindo. Ada begitu semua. Tapi kita semua yang hari demikian tidak ada demikian. Puji Tuhan. Kalau kita
kita di gereja ini berbuat yang baik, di luar pun mari kita berbuat yang baik. Kita tunjukkan saudara-saudara bahwa saudara dan saya adalah yang penuh dengan Roh Kudus, yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Maka kita saudara-saudara, firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, atau kamu adalah terang dunia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dia harus terang dunia. Dia harus garam dunia, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Dan kalau garam itu sudah menjadi tawar, dan Yesus katakan menjadi pupuk pun tidak akan bisa. Tidak akan bisa menjadi pupuk di ladang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Artinya ketika kita sudah penuh Roh Kudus, kita menjadi garam dunia. Maka dimanapun kita berada, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah bisa menggarami mereka. Ketika saudara ada di perusahaan atau di kantor, saudara menjadi garam, maka di sana saudara-saudaraku akan berubah. Ketika kita sudah menjadi garam di sana, katakanlah di sana ini banyak korupsi, berubah tidak ada korupsi. Di sana ada kejahatan, berubah tidak ada kejahatan. Itu adalah garam. Sebab garam itu saudara adalah untuk memerangi kejahatan-kejahatan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita lihat dalam ayat firman Tuhan, ketika bangsa Israel berperang, menang datang, mengakhiri bahwa mereka berang, menang dari satu lawan mereka atau suku atau bangsa mereka, maka itu akan ditaburi dengan garam, dilempari dengan garam, menunjukkan saudaraku bahwa mereka menang. Lalu ketika ditaburi dengan garam itu, mereka itu atau tempat itu menjadi tandus, tidak tumbuh apa-apa. Artinya saudara-saudaraku bahwa garam itu akan dapat mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, terutama yang ada di dalam hati kita. Baru nanti keluar saudara-saudara yang dikasih oleh kita.